Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak ada seorang pun yang ingin mengatakan apapun saat ini. Mereka adalah tokoh-tokoh terkenal karena kehebatannya. Tak satu pun dari mereka yang mampu menantang kepadatan saat ini. Lagi pula, siapa yang berani melawan seluruh dunia? Dan menggunakan satu tangan pada saat itu. Tindakan ini lebih dari cukup untuk membuat marah semua orang di sini. Sayangnya, Li Qiye berbicara seolah-olah ini tidak penting sama sekali. Segalanya tampak sepele baginya. Tentu saja, orang-orang yang tidak menyukainya sejak awal menyorotinya dengan marah karena hasutan yang menghina. Kekuasaan datang dengan kebanggaan dan mereka memiliki keduanya, tidak mungkin mereka bisa mengatasi pelanggaran publik ini. Dewi, apa pendapatmu tentang ini? Seorang pria besar yang emosional menangkupkannya ke arah sang Dewi. Dia ingin dia mengambil alih masalah ini karena ini adalah tindakan yang paling tepat. Selain itu, hal ini juga akan dihentikan untuk memihak Li Qiye. Bagaimanapun, Gunung Lima Elemen tidak ingin membuat marah orang lain. Dengan dia yang bertanggung jawab, Li Qiye tidak akan mampu menangani elemen Gunung Lima tidak peduli seberapa kuatnya dia. Ini adalah sistem dengan kekuatan di atas nenek moyang. Semua mata tertuju padanya sekarang, menunggunya mengambil keputusan. Mereka mengira orang ini tidak akan bisa mengucapkan selamat tinggal lebih lama lagi. Semua orang khawatir tentang ketakutan hayalan dan memulai masalah tanpa alasan. Dia tetap acuh tak acuh dan hanya mengatakan ini. Tembakan besar itu membeku dengan ekspresi canggung. Jika dia mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, itu sama saja dengan perasaannya. Jawabannya jelas mendukung Li Qiye meskipun dia telah menunjukkan kesombongan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Mereka tidak mengerti mengapa dia melakukan hal itu. Mengapa dia begitu menyukainya. Namun demikian, beberapa dari mereka menyadari bahwa Li Qiye memiliki semua momentum saat ini, seperti ikan mas yang akan menjadi naga atau burung yang berubah menjadi burung phoenix. Li Qiye sendiri sudah cukup kuat, jelas tidak kalah dengan kelompok Holy Frost. Sekarang, dia juga mendapat dukungan dari Gunung Lima Elemen. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadikannya sebagai nenek moyang. Sehingga, berbagai emosi melanda penonton. Banyak anak muda yang iri dengan sikapnya terhadap Li Qiye dan mulai menyorotinya. Apa bagusnya pria dari Akademi Pertobatan? Seorang jenius yang arogan merengut dan membatasi. Mereka tidak tahu mengapa dia memenangkan hati sang Dewi. Dia terlihat normal dengan latar belakang yang tidak signifikan. Dia kuat tetapi tidak cukup untuk mendominasi dunia. Para pemuda papan atas bisa saja membunuh kaisar ketiga itu juga. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, dia bukanlah yang paling cemerlang atau terkuat di sini. Dewi, orang ini kejam dan kejam, dia pasti akan menjadi bencana di kemudian hari. Orang besar itu terbatuk dan melanjutkan. Apakah kamu tidak mendengar nona pertama kali? Jinger menyoroti orang besar ini, belum ada yang terjadi jadi tidak perlu mengambil kesimpulan terburu-buru atau menuduhnya melakukan kejahatan. Izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda, Tuan, apakah Anda belum pernah membunuh siapapun sejak debut Dao Anda? Coba ingat-ingat. Saya yakin Anda telah membunuh 1 juta orang atau lebih, bukan? Dia agresif tidak seperti King Xuan yang tenang, tidak menahan diri sama sekali terhadap lelaki tua bergengsi ini. Tentu saja, ada kata-kata yang tidak boleh diucapkan King Xuan karena posisi dan statusnya. Pembantunya memiliki lebih banyak kebebasan dalam hal ini. Tidak terlalu banyak. Si jagoan besar itu tidak memberikan respon. Sejujurnya, semua peristiwa besar di sini telah mengecewakan banyak orang, tangan mereka berlumuran darah. Inilah cara berharga. Mereka tidak akan berdiri di sini sekarang tanpa membunuh banyak musuh. Kalau begitu, apa bedanya? Nyawa yang kamu bunuh tetaplah manusia. Jumlah pembunuhan bangsawan muda Li kemungkinan besar jauh lebih sedikit dibandingkan Anda karena usianya. Jinger mengungkapkan lidahnya yang tajam terhadap pukulan besar ini, Anda menuduh dia kejam dan kejam. Kata-kata inilah yang harus kami gunakan untuk mendeskripsikan Anda. Raja Iblis dari silsilah abadi. Jinger tentu saja tidak menyukai Li Qiye tetapi karena Nyonya mendukung Li Qiye, dia perlu menunjukkan pertimbangan yang sama.
Iya, tembakan besar itu tetap kalah. Yang lain memiliki niat untuk ikut serta dalam agenda mereka sendiri melawan Li Qiye tetapi berhenti setelah mendengar Jinger. Dia memiliki logika di sisinya. Li Qiye atau yang disebut Fierces masih merupakan seorang terampil baru. Jumlah pembunuhannya seharusnya lebih rendah dari siapapun di sini. Jika seseorang menilai moralitas seseorang berdasarkan hal ini, mereka akan lebih jahat darinya. Lucu sekali, aku juga menyukai gayamu, gadis kecil. Li Qiye mengepalkan tangan setelah dia selesai. Dalam mimpimu. Dia menyorotinya. Dia mengabaikan ini dan melanjutkan, tunggu sampai aku menjadi tuanmu, kamu akan menjadi pelayan penghangat tempat tidurku. Betapa tidak tahu malunya. Keterus-terangan ini membuatnya tersipu karena dia masih gadis lugu jadi dia membalasnya. Li Qiye tidak keberatan dengan kritik itu sama sekali, masih berdiri di sana sambil tersenyum. Yang lain kehilangan kata-kata. Pria ini semakin keterlaluan gadis dari menit ke menit, menggoda seorang di depan umum seperti ini. Namun, Dewi Lima Elemen tidak memarahinya sama sekali, hanya membiarkan melakukan apapun yang diinginkannya. Dia sepertinya mengecewakan ini sebanyak mungkin. Musuh-musuhnya dan orang-orang yang naksir dia merasakan kebencian mereka semakin besar juga. Mereka mulai memikirkan cara untuk melenyapkannya agar memiliki ketenangan pikiran. Tai Yingxi berdeham dan menyela suasana tegang, ini bukanlah topik utama hari ini. Saya tidak mengundang semua orang di sini untuk berebut muka dan harga diri. Ia kembali menarik perhatian semua orang karena mereka masih belum mengetahui tujuan pertemuan ini. Tentu saja bukan hanya untuk makan dan minum. Hamparan yang tak dapat diseberangi selalu menjadi misteri. Dia melanjutkan, bahkan nenek moyang pun tidak bisa memberi kita jawaban. Menurutku, kalau nanti ada musikah, pasti datangnya dari sana. Sebagai yang maha kekal, katanya sama berbobotnya dengan nenek moyang. Sehingga perkiraannya tentu membuat penonton berspekulasi, apalagi meteor saat itu memang benar-benar datang dari luar angkasa. Banyak potongan jatuh di sepanjang jalur meteor itu. Meskipun semuanya telah melayang ke reruntuhan langit, ada satu yang benar-benar berhasil mencapai Skypass. Dia pergi. Ada yang jatuh di sini. Banyak yang terkejut ketika ada yang berdiri. Semua orang melihat meteor besar hari itu dengan banyak pecahan tertinggal di belakangnya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Itulah mengapa kehadiran satu bagian di Skypass membuat penasaran semua orang. Tuan Yin, Anda secara pribadi menghentikan pukulan itu. Seorang ahli bertanya. Pada hari itu, Skypass telah mengaktifkan semua penghalang-penghalangnya, berfungsi sebagai tembok yang melindungi silsilah abadi. Inilah bagian yang menarik. Saya sendiri tidak berhenti. Itu terpisah dari yang lain dan jatuh begitu saja. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, penghalang Skypass juga tidak menghalanginya. Dia menjelaskan, benar-benar sekarang, semua orang menjadi kagum dengan wahyu ini. Apakah penghalang itu membiarkan sesuatu masuk begitu saja? Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Sebuah panggung melingkar di luar mulai mengangkat sebuah batu besar hingga setinggi lantai mereka. Semuanya, inilah bagian yang berhasil sampai di sini. Tai Yingxi melompat ke atas batu dan berkata, mereka melihat warnanya sehitam batu bara. Apakah ini warna aslinya atau akibat terbakar? Bentuknya tidak beraturan dari atas ke bawah, banyak lubang dan sayatan, kemungkinan akibat sayatan pisau atau hanya karena benturan jatuh. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan rune kecil, tampak alami dan bukannya diukir oleh seseorang. Ini dia. Beberapa menjadi kecewa karena tidak terlalu istimewa. Orang-orang mengira batu besar yang memerlukan pengumpulan pahlawan adalah hal yang luar biasa. Saya telah memeriksanya dengan cermat dan menemukan ada misteri besar di dalamnya. Bukan kebetulan kalau ia bisa terbang melalui Skypass. Menurut pendapat saya, ia ada di sini karena nenek moyang tertinggi dengan sengaja membiarkan mengikuti meteor. Nenek moyang mungkin mencoba mengirimi kami beberapa pesan atau barang di dalamnya. Tai Yingxi menjelaskan, benarkah? Beberapa tokoh besar muncul dan mengaktifkan pemandangan surgawi mereka untuk melihat lebih dekat. Memang, Tai Yingxi menyatakan, banyak nenek moyang telah memasuki hamparan tak dapat diseberangi dalam sejarah. Saya yakin beberapa dari mereka telah mencoba berkomunikasi dengan kami. Masuk akal. Orang-orang saling bertukar pandangan dan menyetujui spekulasi ini.
Mereka tidak percaya bahwa semua nenek moyang yang cerdas telah mati di sana, tenggelam di lautan itu. Mereka pasti akan berusaha berkomunikasi dengan keturunannya di luar. Saya mencoba yang terbaik tetapi tidak menemukan sesuatu yang konkret. Luminous Master juga telah mengamatinya dan tidak memiliki kesimpulan. Dewa Perang Metal King dan Buddha Bright King adalah yang berikutnya. Mereka percaya bahwa mereka mungkin menemukan lebih banyak petunjuk di reruntuhan langit jadi mereka melanjutkan, kata Tai Yingxi. Mereka juga memeriksanya. Kerumunan memikirkan informasi baru ini. Ya, batu besar ini sangat penting. Itu sebabnya saya memanggil semua orang ke sini agar kita bisa memecahkan misteri ini bersama-sama. Dia berkata, jika yang ketiga tidak bisa menemukan penjelasannya, saya khawatir kami juga tidak bisa. Kami tidak memiliki bakat untuk dibandingkan. Seorang karakter hebat tersenyum kecut dan menenangkan kepalanya. Ini benar. Grand Dao Luminous Master tidak ada ikatannya, saya rasa kita tidak bisa mengatasi ini. Banyak yang mengangguk setuju. Mereka tidak terlalu rendah hati atau menampilkan kesopanan palsu. Luminous Master mengungkuli mereka dalam hal bakat, pemikiran, dan wawasan. Hanya sedikit generasi sekarang yang bisa menandinginya. Jika dia tidak bisa memahami pesan di dalam batu itu, mereka pasti juga tidak akan bisa melakukannya, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengungkuli dia. Tidak benar. Tai Yingxi mantap, ada banyak master di dunia dengan teknik luar biasa. Terlebih lagi, batu besar ini mungkin bukan berasal dari Uncrosable Expanse melainkan nenek moyang yang masih memiliki keturunan. Meskipun kita tidak bisa, keturunan ini mungkin bisa mengetahuinya. Semua orang menyerap pernyataan ini dan akhirnya setuju. Itu salah satu kemungkinannya. Seseorang berkata, mereka yang hadir saat ini adalah karakter terkuat di sistemnya masing-masing. Beberapa adalah keturunan nenek moyang. Jika batu besar ini memang ditinggalkan oleh seseorang yang ingin mengirimkan pesan kepada keturunannya, mungkin orang yang tepat akan bisa membacanya tidak seperti orang lain. Pertanyaannya adalah, nenek moyang yang mana? Ini menjadi topik selanjutnya di antara mereka. Beberapa saat kemudian, sebuah suara nyaring ikut bergabung, batu besar dari meteor ini seharusnya memiliki kegunaan yang besar. Pembukaannya akan menguntungkan silsilah abadi. Berdengung. Dua sosok muncul di lantai paviliun ini. Yang satu memiliki kedekatan dengan Buddhis yang tak terbatas sementara yang lainnya memiliki keilahian yang tak tertandingi. Semua orang merasakan aura mereka yang merajalela. Buddha cerah, Dewa Perang Metal King. Banyak yang berdiri untuk menyambut keduanya. Mereka kembali dengan avatar Dao. Tai Yingxi mengangguk. Ini memang terjadi setelah semua orang melihat lebih dekat. Tubuh asli mereka masih berada di reruntuhan langit. Meskipun demikian, avatar Dao ini memancarkan aura yang luar biasa. Avatar Dao ini masih menarik perhatian semua orang. Keponakan yang berbudi luhur, apa yang kamu temukan di reruntuhan langit? Tai Yingxi bertanya. Amitabha, avatar Dao Bright King menyatukan kedua telapak tangan, saudara Metal King dan saya telah berhasil mengejar meteor tersebut. Kami akan segera mendarat. Semua orang menahan napas, menunggu untuk melihat apa yang mereka temukan. Mereka tidak mengira mereka akan pergi sejauh ini ke reruntuhan langit. Mereka penasaran dengan apa yang keluar dari Uncrosable Expanse. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Semuanya hanya masuk dan tidak pernah keluar. Meteor dari sana benar-benar mengejutkan, membuat takut semua orang. Ketika mereka sadar kembali, itu sudah berada di dalam reruntuhan langit yang besar. Ini adalah alasan untuk merayakannya. Hanya sedikit orang seperti keduanya yang mengejarnya. Pasti ada alasan mengapa meteor itu terbang keluar dari Uncrosable Expanse. Kata Dewa Perang Metal King. Dia memiliki aura yang ganas, selalu siap mengamuk di medan perang, sesuai dengan gelarnya sebagai Dewa Perang. Dia bukan orang terkuat di sini tapi niat bertarungnya cukup menindas. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak setara dengannya. Memprovokasi dia berarti pertarungan sampai mati. Itulah alasannya setelah berdiskusi dengan saudara Bright King, kami percaya bahwa bagian ini adalah kuncinya, berharap memerintahkan dan seluruh dunia dapat membukanya. Dia menambahkan, jadi begitu. Orang-orang mengerti mengapa keduanya mengirim Dao Avatar mereka kembali. Jadi mereka masih membutuhkan batu besar ini. Itu juga niatku. Tai Yingxi mengangguk dan memberi tahu yang lainnya, hadirin sekalian, seperti yang telah Anda dengar, beritahu kami jika Anda memiliki gagasan tentang batu besar itu.
Jangan ragu untuk maju ke depan untuk melihat apakah Anda dapat membukanya. Masa depan silsilah abadi ada di tangan Anda. Banyak tamu mulai berjalan setelah mendengar ini. Cobalah, gunakan cara apapun yang diperlukan. Kami telah mencoba memecahkannya. Ini cukup sulit, banyak senjata tidak melakukan apapun, kata Tai Yingxi. Jika makhluk kuat seperti dia mengatakan itu sulit, maka mereka pasti sudah mencoba banyak hal. Saya akan mencobanya, kata seorang jenius. Kami juga. Tembakan besar lainnya semakin dekat. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan ini setelah diberikan izin. Ini bisa membuat mereka bersinar lebih dari yang lain. Jika ada di antara mereka yang bisa membuka batu besar ini, maka mereka akan terlihat seperti burung bangau di antara sekawanan ayam, mampu memimpin arus. Tidak butuh waktu lama sebelum batu itu dikelilingi oleh tembakan-tembakan besar dari seluruh silsilah abadi. Seseorang mengamati komposisi batu besar ini, yang lain fokus pada rune kecil. Satu lagi mulai menyerangnya. Setiap orang menggunakan teknik dan metode berbeda untuk mengungkap misteri ini. Aneh, aku belum pernah melihat atau mencium komposisi seperti ini sebelumnya. Seorang abadi yang menyewa dalam pembuatan dan mineral berkata, saya telah mengerjakannya selama puluhan ribu tahun hingga sekarang dan telah melihat semua jenis berbeda dalam silsilah abadi. Ini bukan salah satu dari mereka. Menurutku itu bukan batu biasa. Itu pasti menekan dan ditambah oleh nenek moyang. Runenya tampak terbentuk secara alami tetapi ada polanya. Kata salah satu leluhur dari sistem yang kuat. Biarkan aku mencoba. Seorang master klan melebarkan sayapnya dan berteriak. Memperbaiki. Cahaya keemasan mekar di belakangnya. Sayapnya tipis seperti sayap jangkrik tetapi setajam mungkin. Mereka dapat dengan mudah memotong bahan yang paling keras seperti tahu. Tidak ada yang bisa menghentikan sayap emas saudara Yun Yi. Seseorang berkata ketika kelompok itu mundur. Memperbaiki. Master klan dibungkus dengan bilah sayapnya, memanfaatkan kecepatan dan ketajaman ekstrim. Ruang itu sendiri terputus, meninggalkan garis-garis yang sangat kecil. Brengsek. Tan klan berteriak. Bulunya sebenarnya juga bilah online yang tajam, sangat berharga. Namun, tidak ada satupun yang utuh saat ini. Mereka jatuh atau berlubang, menyebabkan dia menangis kesakitan, menderita kerusakan fisik dan mental. Sangat sulit. Beberapa orang terkejut, bulu emas saudara Yun Yi sendiri sungguh luar biasa, apalagi ditambah dengan logam jangkrik yang tiada taraf. Mereka telah memotong banyak senjata sebelumnya. Ketua klan masih shock. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun menyempurnakan sayapnya selain menambahkan logam mulia. Begitu banyak musuh dan senjata yang telah ditebas olehnya dengan menggunakannya. Sayangnya, batu besar ini telah menguasai dirinya hari ini, sungguh kehilangan yang memusingkan. Saya punya hasrat api kuno bintang sejati. Mari kita lihat. Berikutnya adalah Kaisar Tiga Istana. Orang-orang menjaga jarak yang sama dengan ekspresi hati-hati. Kaisar mengeluarkan botol dengan banyak mesin terbang di permukaannya. Itu adalah harta karun yang sangat kuat. Hanya artefak tingkat ini yang dapat menampung kekuatan api ini. Rumor mengatakan bahwa nyala api ini telah membunuh seorang kaisar 12 istana sebelumnya. Sebuah pukulan besar dari generasi terakhir berkata, meletus. Kaisar membukanya dan gelombang panas yang tidak menyerang ruangan itu, tampaknya mampu membakar semuanya dalam sekejap mata. Zas. Ruang angkasa dirusak oleh panas ini. Beberapa master semakin mundur. Api kuno yang mendominasi. Seorang penonton menonton. Semua orang dapat melihat bahwa botol itu masih tersegel di dalam botol meskipun saat ini panas. Setelah dibuang, kehancurannya pasti sangat gila. Kaisar mulai menuangkan api ini ke atas batu besar. Itu memiliki konsistensi dan bentuk lava. Perlahan-lahan mengalir sambil membakar batu besar, menghasilkan asap. Sayangnya, permukaannya gagal menyatu, hanya menyisakan bekas samar. Bahan apa ini? Kaisar tidak dapat mempercayainya. Banyak yang mencoba setelahnya tetapi tidak ada yang berhasil. Beberapa memamerkan semua yang mereka miliki. Seseorang menggunakan hukum-hukum mereka yang mendalam dalam upaya untuk mendapatkan misteri batu besar itu. Yang lain menggunakan senjata leluhur yang kuat dalam serangan langsung. Satu lagi pukulan besar yang menghilangkan keyakinan leluhur mereka, mengharapkan harmonisasi. Batu besar itu tidak bereaksi terhadap satu hal pun. Holy Frost dan Supreme juga mencoba, hanya untuk menemukan kegagalan yang sama seperti sebelumnya.
Selama usahanya, dia mengangkat satu jari dan menelan batu itu dengan lapisan es. Afinitas yang membekukan ini bisa menembus apapun, hanya saja bukan batu besar ini. Supreme mengaktifkan segudang dao miliknya, menggunakannya sebagai wadah pencari. Banyak gambar aneh muncul di belakangnya, patung nenek moyang yang menakjubkan termasuk Gao Yang. Kerumunan orang kagum dengan pemandangan ini. Yang Agung jelas telah didesak oleh banyak kaisar. Dari sini, seseorang dapat dengan mudah menyimpulkan kekuatan dan kartu asnya. Sangat mempermalukan nenek moyang ini tidak dapat mempengaruhi batu tersebut sedikit pun. Master yang berbeda terus mencoba sebentar sebelum perasaan sia-sia muncul. Bahkan Luminous Master tidak dapat memahaminya, kami hanya membuang-buang waktu. Seorang peneliti yang kecewa menyerah. Tidak ada yang benar-benar malu dengan hal ini karena para jenius dan tokoh besar lainnya juga gagal, termasuk Luminous Master. Batu besar ini luar biasa. Hal ini menjadi konteks di ruangan tersebut. Mereka telah mencoba begitu banyak metode termasuk hukum dan senjata terkuat serta api yang paling ganas, semuanya gagal merusak batu besar itu. Mengesampingkan misteri di dalamnya, hanya ketangguhannya saja yang menjadikannya istimewa. Membuat senjata dari ini akan menghasilkan sesuatu yang tak terbayangkan. Bagaimana kondisinya, Saudara Dao? Dewi Lima Elemen ketenangan tak acuh sepanjang waktu di kursinya. Dia akhirnya menatap Li Qiye dengan matanya yang berbinar dan bertanya. Li Qiye juga selalu menyendiri dan tidak berniat bergabung dengan orang lain dalam eksperimen mereka. Hati yang berjanji batu. Li Qiye menatap ke arah batu itu dan berkata. Dia berhenti sejenak sebelum memuji, tinggi badan Anda berada di atas jangkauan kami. Saya memeriksanya lama sekali sebelum memahaminya. Anda hanya perlu melihat sekilas saja untuk langsung mengetahui misterinya. Saya merasa malu jika dibandingkan. Setidaknya kamu jauh lebih pintar dari mereka. Dia tersedak. Ini masih jauh dari cukup. Mungkin ini karena dao saya yang tidak mencukupi, tidak berada pada level yang tepat, tidak dapat membukanya. Sepertinya perjalananku masih panjang. Dia menahannya sebagai jawaban. Sepertinya dia diam-diam mencoba membuka batu itu tetapi gagal. Tentu saja, dia masih mempelajari satu atau dua hal, mengetahui metodenya. Sayangnya, mengetahui bukan berarti dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Anda hanya perlu waktu untuk menjadi lebih yakin. Li Qiye tersenyum, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan hal itu karena tidak ada kualifikasi dengan bakat bawaan. Benar, Saudara Dao. Dia mengangguk dan setuju, kata-kata Anda selalu bermanfaat bagi pendengar yang bersedia. Sangat mudah bagi para pecinta untuk kehilangan arah dan cita-cita aslinya, semakin menjauh dan tidak pernah kembali. Kalau begitu, mereka tidak akan bertindak terlalu jauh. Li Qiye berkata, satu-satunya yang akan mereka peroleh adalah sebuah istana yang terbuat dari kaca, yang pada akhirnya akan runtuh. Kamu benar, Saudara Dao. Dia setuju dan melirik ke batu besar itu, menurutmu siapa yang meninggalkan batu besar ini? Tidak yakin, tapi ada satu hal yang pasti. Itu adalah nenek moyang di antara 10 besar. Itu sebabnya batu itu tidak bisa menyelesaikannya. Li Qiye menjawab, seorang anggota Desemvirat. Dia membeku sambil berpikir. Beberapa orang telah menyusun daftarnya di masa lalu, membandingkan berbagai tokoh sejarah. Hal ini mengakibatkan terbentuknya Desemvirat yang hanya beranggotakan tokoh-tokoh dengan prestasi yang tiada tandingannya. Dia mulai memikirkan mana di antara 10. Sementara itu, Tai Yingxi menjadi kecewa setelah melihat semua orang menyerah. Mereka hanya mempelajari satu hal, ketangguhan batu besar ini. Dia menaruh harapan besar setelah mengundang semua orang ke sini meskipun Luminous Master telah gagal. Lagi pula, ada terlalu banyak master yang tersembunyi di dunia luas ini. Hanya karena Luminous Master tidak bisa melakukannya bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa. Sayangnya, sejauh ini tidak ada yang mengalahkan Luminous Master dalam pencarian ini. Tai Yingxi telah mengundang hampir semua tokoh besar. Tugas ini terbukti lebih sulit dari yang diperkirakan. Langkah selanjutnya datang dengan mengundang karakter setingkat Jade Zenith Progenitor. Sayangnya, karakter-karakter ini sangat angkuh dan misterius dengan keberadaan mereka. Dia tidak bisa membuat mereka datang. Ada orang lain. Dia bertanya, masih berharap lebih banyak orang yang mencoba. Masih ada seseorang yang tersisa. Seorang jenius muda berkata, pandangan sekilas pada Li Qiye. Saat ini, dua yang tersisa adalah Li Qiye dan Dewi Lima Elemen.
Tidak ada yang berani mengganggu sang dewi. Jika dia tidak mau melakukannya, itulah akhir dari semuanya. Di sisi lain, Li Qiye tampak seperti gajah di dalam ruangan. Semua mata tertuju padanya sekarang. Li bangsawan muda, Tai Yingxi tidak berani memaksakan masalah ini. Dia menatap pria itu dengan penuh harap di matanya. Bagaimanapun juga, baik banteng maupun dewi tampaknya menghormati Li Qiye. Itu berarti pria itu sangat cakap. Kamu ingin aku membukanya? Li Qiye tersenyum dan tidak terburu-buru. Tidak ada yang lebih baik jika kamu bersedia, bangsawan muda Li. Batu besar ini berkaitan dengan kesejahteraan semua makhluk hidup di tiga dewa. Silakan coba. Tai Yingxi menangkupkannya sebagai tanggapan. Kesejahteraan tiga dewa tidak ada hubungannya denganku, aku hanya seorang pejalan kaki. Li Qiye mengangkat bahu sebagai jawaban. Setiap orang bertanggung jawab atas kesejahteraan dunia. Seseorang menjadi kesal dan berteriak. Sayangnya, ini dunamu, bukan duniaku. Tanggung jawab ada di tanganmu, bukan tanggung jawabku, sekali lagi. Li Qiye mendengus. Anda, orang besar itu menjadi geram. Haha, itu hanya alasan untuk tidak mencoba. Seorang jenius melompat masuk dan masuk. Sorot mata orang-orang mulai berubah setelah mendengar kejeniusan ini, terutama mereka yang sebelumnya tidak menyukainya. Haha, itu masuk akal. Seseorang yang bersembunyi di antara kerumunan mengipasi api, retorika berbunga-bunga hanya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia tidak berguna dan akan terungkap setelah dicoba. Beberapa orang tidak menyukai penghinaan seperti ini, yang jelas tidak pantas dilakukan oleh seorang pria sejati. Meski begitu, mereka masih bertanya-tanya apakah itu kebenarannya. Lagi pula, ada sedikit logika di sana. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, buka batunya agar kita semua dapat melihatnya. Seorang jenius merengut karena cemburu. Banyak yang mengira dia tidak pantas mendapatkan rahmat dewi. Sekarang setelah ada kesempatan, mereka memanfaatkannya untuk mempermalukannya di hadapannya. Tidak tertarik. Li Qiye mengabaikan hal itu. Tentu saja, itu bukan masalah besar. Seorang pria harus heroik dan setidaknya melakukan sedikit upaya untuk menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sen Guzan berkata dengan dingin. Saudara Guzan, kamu memperbaiki dia. Dia menggunakan strategi benteng kosong jadi jangan berpikir dia benar-benar mampu membuka batu besar ini. Seseorang di sebelahnya ikut bergabung. Berhentilah mempermalukannya sekarang. Kamu tidak terlalu sopan. Yang lain mencibir. Li Qiye masih mengabaikan mereka dan menatap Tai Yingxi. Orang tua itu kemudian memerintahkannya untuk mengarahkannya dan berkata, bangsawan muda, mohon bantuannya. Tuan Yingxi, masih banyak orang lain di dunia ini jika dia tidak mau membantu. Lagi pula dia tidak bisa melakukannya. Karakter yang lebih tua memberitahu Yingxi. Baik tua maupun muda di sini tidak menyukai Li Qiye. Yah, para pahlawan dunia. Berkumpul di sini dan tidak ada yang bisa melihat melalui satu batu pun. Mereka cukup pandai bergosip dan melontarkan hinaan yang tidak berarti. Hanya sekelompok orang bodoh dan tidak berguna. Anda, banyak yang menjadi marah dengan komentar ini. Mereka adalah tokoh-tokoh terkenal yang tidak terbiasa dengan keluhan terang-terangan seperti itu. Supreme, Holy Frost, dan beberapa lainnya berterima kasih sambil tersenyum, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Kamu berbicara seolah-olah kamu tahu cara membukanya. Seorang jenius berkata dengan nada menghina. Itu hanya sebuah batu besar, sepertinya memakan makanan. Hanya orang idiot sepertimu yang akan gagal dan terpaksa melontarkan kata-katamu padaku. Li Qiye tersenyum. Sangat sombong. Banyak yang tidak percaya sehingga mereka menyorotnya dengan marah. Menurutmu siapa yang akan berbicara seperti ini? Kata orang hebat. Bahkan Luminous Master tidak bisa membukanya, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membukanya? Sen Guzan merengut. Karena aku lebih kuat dari kalian semua, idiot. Li Qiye tersenyum. Penonton sudah muak disebut, idiot. Beberapa orang akan menantang Li Qiye jika Dewi itu tidak ada di sana. Bangsawan muda, silakan mulai. Tai Yingxi fokus pada hal yang penting. Lakukan, tunjukkan pada kami bahwa kamu lebih dari sekedar kata-kata. Banyak yang berteriak, ingin melihatnya beraksi. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika saya membukanya, konten di dalamnya adalah milik saya. Iya, dia hanya memberitahu Tai Yingxi dan mengabaikan sisanya. Iya, Tai Yingxi merasa ini sulit diterima. Komandan, sama sekali tidak.
Guru Dajue berdiri dan berbicara, jika ramalan nenek moyang saya benar, kami pasti tidak bisa memberikannya kepadanya. Hal itu mungkin berkaitan dengan nasib silsilah abadi itu sendiri, menyerahkannya kepada monster ini akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Bodoh. Li Qiye melirik ke arah biksu itu dan berkata, masuk ke telinga yang satu dan keluar dari telinga yang lain. Baiklah, aku akan memberikan kesempatan untuk bertarung. Satu gerakan, hanya itu yang aku perlukan untuk membunuhmu. Amitabha, dermawan, aku tidak hanya mengincarmu saja, aku hanya peduli pada segala sesuatu yang ada di bawah kuliner. Biksu itu tidak takut. Buat perubahan Anda. Li Qiye merasa muak dan bangkit dari tempat duduknya. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka tidak menyukai Li Qiye namun juga mengakui kelebihannya. Amitabha, kalau begitu aku akan melebih-lebihkan diriku sendiri dan mencoba. Master Dajue juga berdiri dan bernyanyi. Lonceng emas yang menutupi rune di sekelilingnya sepenuhnya. Rupanya hal itu dipicu oleh para Buddha suci dan biksu suci. Cahaya Buddha langsung melingkari area itu dengan daunnya. Golden Bell Cage, seni terhebat dari kerajaan penghitung surga. Kata orang hebat. Sepertinya Master Dajue memiliki penguasaan yang sempurna, tidak akan mudah untuk dipatahkan. Seorang leluhur menambahkan, "Ya, aku ragu dia bisa melakukannya dengan satu gerakan." Seorang jenius yang mencibir. Bahkan Kaisar 12 istana pun tidak dapat melakukannya dalam satu gerakan. Seorang yang abadi merasakan hal yang sama. Izin, dermawan. Tuan Dajue tahu bahwa dia tidak punya peluang tetapi tetap tidak mengalah. Dia membentuk mudra dengan kedua tangannya. Dia mengaum seperti singa yang marah. Raungan itu memecahkan bintang-bintang di atas paviliun. Selanjutnya, segel Buddha raksasa yang dibuat dari mudra meledak dan berubah menjadi naga emas yang terbang lurus ke arah Li Qiye. Auman singa dan segel drakonik Buddha. Seorang penonton yang terkejut berteriak. Semuanya menjadi tertekan. Bahkan seseorang yang bertikai kaisar sejati tertinggi pun menjadi serius. Master Dajue menggunakan 3 teknik terbaik kerajaannya, sangkar lonceng emas, auman singa, dan segel Buddha drakonik. Ledakan. Kekuatan agung lainnya ditujukan langsung ke Li Qiye. Biksu itu tampak seperti seorang pejuang yang geram, siap menaklukkan kejahatan. Li Qiye tidak peduli. Tubuhnya berkedip sekali saat dia mengangkat tangannya ke udara sebelum mengayun ke bawah, mengira itu adalah kapak. Ledakan. Naga itu terbelah menjadi 2 bagian, segelnya rusak. Gerakan pemotongan itu akhirnya mengenai lonceng emas dan lonceng emas itu langsung hancur. Engah. Hal itu kemudian membuat biksu itu menjadi kabut berdarah yang tersebar di mana-mana. Berdengung. Sebuah sinar keluar dari benturan, ingin melarikan diri. Inilah nasibnya yang sebenarnya. Sayangnya, Li Qiye bergerak secepat kilat dan menangkapnya di tangannya. Kemampuan yang tidak seberapa, tidak apa-apa bagimu untuk berdandan seperti dewa dan berperan sebagai iblis dengan orang lain, tapi untuk menunjukkan sedikit keahlianmu di hadapanku. Cukup mendekati kematian. Li Qiye meliriknya sebelum menutup telapak tangannya. Nasib sebenarnya hancur menjadi ketiadaan. Guru negara menghilang begitu saja. Semua orang terkejut. Begitu banyak yang terkesiap dan menjadi pucat. Tuan Dajue sangat kuat. Banyak tokoh besar mengambil peran sebagai junior sebelum dia. Saat ini, Li Qiye menjatuhkannya hanya dengan satu gerakan. Dia membuat banyak orang mengingat dan menimbulkan rasa takut pada mereka setelah menepati janjinya, membunuh biksu itu dalam satu gerakan. Berapa banyak di antara mereka yang mampu melakukan hal ini? Bahkan mungkin bukan Tai Yingxi. Satu-satunya orang lainnya yang kemungkinan besar adalah Dewi Lima Elemen. Mereka yang tidak menghormatinya sebelumnya lebih ketakutan daripada siapapun. Mereka tahu bahwa mereka tidak mendukung Master Dajue. Jadi, akibatnya terlihat jelas jika mereka menyerangnya. Su Xiaojin menghela nafas setelah melihat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Mereka berasal dari cabang dan sistem yang sama. Terlebih lagi, Master Dajue memang mewarisi Grand Dao nenek moyang mereka. Dia tentu saja tidak ingin sesama anggota sekte mati dengan cara ini. Sayangnya, dia mendekati kematian karena Li Qiye telah mengkhawatirkan mereka sebelumnya. Kakak laki-lakinya terlalu keras kepala. Dia tahu bahwa semuanya akan berakhir setelah Li Qiye mengambil keputusan, tidak ada yang bisa dihentikan, mereka hanya akan membuang nyawa mereka juga. Raksasa, avatar Dao Dewa Perang Metal Kin menyela kesunyian.
Matanya menjadi dingin karena ledakan yang berasal dari ratusan ribu matahari. Energi tsunami yang mengerikan keluar dari matanya, menyerang Li Qiye. Metalkin adalah salah satu kaisar terkuat di zaman sekarang, juga paling suka menelepon. Pertemuan Grand Dao miliknya mengintimidasi penonton. Hanya avatar Dao ini saja sudah cukup mengesankan. Kamu berani membunuh di sini dengan tidak menghormati hukum. Kamu di luar kendali. Dia menderu keras, menghasilkan banyak kilatan petir di atas. Dia menjadi wasit tertinggi, siap memberikan sambaran petir dan penghakiman terhadap orang jahat manapun. Akulah hukumnya. Li Qiye tersenyum menanggapinya, menunjukkan ketenangan yang kontras dengan kemarahan Metalkin. Amitabha, avatar Bright King Buddha menyatukan kedua telapak tangan dan berkata, kegemaran dan kecintaanmu pada pembunuhan tidak menguntungkan silsilah abadi. Tolong jatuhkan pisau jagalmu dan jadilah Buddha. Saya adalah Buddha, jadi tidak perlu menjadi Buddha. Sedangkan bagimu, tidak lebih dari seorang biksu palsu yang mengenakan kasaya. Li Qiye tersenyum. Arogansi yang luar biasa. Dewa Perang Metalkin menjadi pembunuh, Komandan Yin, orang jahat ini akan menjadi bencana. Menurutku, kita tidak bisa membiarkan dia memiliki batu besar ini. Faktanya, dia harus dihukum. Amitabha, saya setuju. Ini demi dunia kita. Buddha Bright King menyetujuinya. Keduanya ingin bermanuver melawan Li Qiye sambil menahan napas. Ini adalah dua pemuda yang berpengaruh pada saat ini, satu kaisar dan yang lainnya adalah kaisar abadi. Satu panggilan dari mereka dapat menghasilkan 100 jawaban. Jika mereka ingin membunuh seseorang, target mereka tidak akan punya tempat tujuan di silsilah abadi. Saya khawatir itu tidak pantas. Konsolidasi Taiyingsi. Kamu berani bicara di hadapanku hanya dengan avatar. Hari ini, aku akan menghancurkan mereka, lalu wujud aslimu nanti. Buat perubahan Anda. Li Qiye tertawa kecil setelah mendengarkan. Avatar Metalkin sangat marah. Dia tidak dapat dihentikan dalam pertempuran, banyak yang gemetar hanya karena mendengar gelarnya, apalagi membayangkan angkuh di hadapannya. Dermawan, konyol sekali. Teriak Buddha terang. Seorang biksu tingkat tinggi seperti dia tidak mudah terprovokasi, namun membuat marah orang lain adalah keahlian Li Qiye. Kurang mengoceh. Li Qiye berkata, mari kita mulai sekarang. Dia mengulurkan tangan untuk mencoba menekan keduanya dengan telapak tangan, tidak banyak yang akan menyerang Bright King Buddha dan Metalkin War God tanpa ragu-ragu seperti dia. Ledakan. Grand Dao kosong menjadi karena tekanannya. Luasnya dunia dan keajaiban dari segudang hukum mengalami kehancuran tanpa ada tempat untuk bersembunyi. Buddha, saya penyayang. Buddha Bright King bernyanyi sebagai tanggapan. Dia menjadi cemerlang dan berubah menjadi Buddha raksasa. Berdengung. Lautan afinitas Buddha muncul di depan dadanya, ingin mendorong telapak tangan yang masuk sebelum tenggelam seluruhnya. Pada saat yang sama, ia membentuk segel imobilisasi Buddha dan mengirimkannya langsung ke musuhnya. Gemuruh. Segel ini bisa menekan para dewa dan menghancurkan iblis. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. Hanya avatar daunnya saja sudah sangat kuat. Bagaimana dengan orang sebenarnya? Hanya sedikit orang di sini yang benar-benar bisa menandinginya. Memperbaiki. Dewa Perang Metalkin memanggil tombaknya. Itu terpancar dengan kilau keemasan. Hanya satu dorongan saja bisa menghancurkan sebuah bintang. Mati. Tarian tombaknya membungkus matahari dan bulan, bintang-bintang mulai berjatuhan seperti akhir dunia. Satu dorongan tanpa ampun bisa membantai 1 juta orang. Gelarnya bukan hanya untuk pertunjukan. Tombak itu sepertinya adalah sumber api surgawi. Saat benda itu bergerak maju mundur, ia melepaskan gelombang api ke arahnya. Akhirnya, tombak itu sendiri muncul ke depan seperti seekor naga emas yang berenang di lautan, mencabik-cabik semuanya dengan cakarnya. Bahkan kaisar terkuat dan dewa sejati pun akan terjepit di tanah, mati. Sangat kuat. Beberapa penonton dibuat takjub dengan serangan keduanya. Bukan masalah besar. Li Qiye tidak peduli dengan serangan yang akan datang. Ledakan. Telapak tangan besar itu memancarkan cahaya tak terbatas. Dunia berada dalam genggamannya. Itu memancarkan keilahian yang tak tertandingi, menjadikan segalanya menjadi semut yang tidak berarti, tidak dapat mencapai puncak. Tidak baik. Para penonton berteriak ngeri begitu kekuatan di dalam telapak tangan itu meletus. Ledakan. Segel imobilisasi pertama-tama runtuh, lalu tangan Buddha Bright King, inci demi inci. Memperbaiki. Naga emas yang melonjak selanjutnya hancur.
Tombak emas itu pecah-pecah dan berhamburan tertiup angin. Gemuruh. Buddha Bright King dan Dewa Perang Metalkin merasa ngeri dan ingin lari dengan tergesa-gesa. Sayangnya, tidak ada tempat untuk bersembunyi di bawah pohon palem besar terlepas dari luasnya dunia ini. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Avatar Bright King Buddha berubah menjadi partikel emas, berhamburan. Ah! Dewa Perang Metalkin menggunakan dao kekalahannya untuk melawan tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan telapak tangan. Dia hancur dan berubah menjadi partikel juga. Avatar kedua ini menyebar ke angin dalam waktu singkat, tidak meninggalkan apapun. Kembali ke reruntuhan langit, Bright King Buddha dan Dewa Perang Metalkin menjadi khawatir. Brengsek. Akibatnya, mereka muntah darah, sadar akan apa yang terjadi meski berada miliaran mil jauhnya. Ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Kehancuran kedua avatar Dao tersebut menayangkan penonton seperti tsunami, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Kematian Master Da Jue cukup mengejutkan. Berikutnya adalah doa avatar. Kerumunan menjadi basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka yang melontarkan hinaan padanya sebelumnya merasakan kaki mereka gemetar. Dia tidak menentang keduanya dengan menghancurkan avatar Dao mereka sedikit pun. Ingat, Dewa Perang Metalkin memiliki istana dewa di belakangnya selain seluruh rasnya, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka mematuhi semua perintahnya. Mengenai Bright King Buddha, ia memiliki kuil Lankavatara dan banyak pemuja agama Buddha. Terlebih lagi, kekuatan pribadinya tidak bisa diremehkan. Ini berarti Li Qiye menantang dua kekuatan besar pada saat yang bersamaan. Namun, dia tetap terlihat acuh tak acuh seperti biasanya. Apakah ini menunjukkan kekuatan yang sebenarnya? Banyak yang berdiri di sana dengan mengamati, beberapa orang berpikir bahwa mereka sangat beruntung karena masih hidup saat ini. Jika mereka menyerang lebih awal, mereka akan menjadi abu sama seperti yang lainnya. Kaisar sejati tertinggi dan Holy Frost tidak berkata apa-apa. Kekuatannya sebenarnya melebihi ekspektasi mereka yang sudah tinggi. Betapa mendominasinya, gumam salah satu karakter yang lebih tua. Mayoritas menyadari bahwa, mendominasi, memang kata yang tepat untuk menggambarkan dirinya. Dia tidak peduli siapa musuhnya dan bisa langsung membunuh setelah berdiskusi. Dia menyebut dirinya paling ganas, kan? Sepertinya pilihan yang tepat. Guru lain dengan hati-hati merenungkan dan akhirnya berkata sambil ketakutan. Fierces tampaknya lebih unggul dari miliarder Li dalam segala hal. Adakah orang lain yang punya pendapatan cemerlang? Li Qiye menarik kembali tangannya. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia hanya membunuh satu atau dua lalat, tidak ada yang perlu disebutkan. Kerumunan saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka bisa mengatakan apapun saat ini. Bahkan mereka yang merasa kesal pada Li Qiye pun tidak berani mengutarakan pendapatnya. Bright King Buddha dan Metalkin War God telah dijadikan contoh. Haha, jangan ragu untuk berbicara. Saya yakin Tuan sangat bersedia mendengarkan dan menerima saran Anda. Banteng itu menyebabkan lebih banyak kekacauan. Orang-orang di sini tidak bodoh dan tidak berpikir serius. Baiklah kalau begitu, aku melihat semua orang bahagia tanpa ada keluhan. Li Qiye tersenyum dan mengangguk. Satu-satunya yang tidak mempengaruhi adalah Rui Qingxuan. Bahkan Tai Yingxi pun terkejut, menyadari bahwa kekuatan penuhnya tidak akan mampu menghentikan Li Qiye. Sebelumnya, Tai Yingxi memusatkan perhatian setelah melihat sikap Banteng dan Dewi terhadapnya. Dia tahu bahwa Li Qiye harusnya sangat kuat, satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa hormat dari keduanya. Meski demikian, dia belum memiliki gambaran pasti hingga saat ini. Pria itu telah meninggalkan kesan mendalam meskipun dia adalah seorang yang abadi. Menurutnya, Li Qiye pasti berada pada level yang sama dengan Luminous Master atau jauh lebih kuat. Bayangkan saja, seorang pemuda tak dikenal muncul entah dari mana dengan begitu banyak kekuatan. Tai Yingxi benar-benar terkejut. Baiklah, Komandan, mari kita bicarakan tentang batu besar ini sekarang. Li Qiye memusatkan perhatiannya ke arah Tai Yingxi. Aku mendengarkannya, bangsawan muda Li. Tai Yingxi membungkuk lagi. Kali ini isyarat ini datang dari hati karena Li Qiye sangat kuat. Itu tidak ada izin dengan Dewi dan Banteng. Ini sangat sederhana. Saya tidak membutuhkan batu besar ini dan akan membantu Anda membukanya. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Aku butuh sesuatu yang lain darimu. Li Qiye tersenyum. Tentu saja, banyak orang berpikir bahwa tidak akan ada yang lebih baik jika Li Qiye tidak menginginkan batu besar ini.
Bolehkah aku bertanya apa yang kamu inginkan? Saya tidak akan menolak jika itu sesuai kemampuan saya. Tai Yingxi langsung merespons. Jangan terburu-buru, nanti aku akan puas. Mengangguk saja jika Anda setuju, kata Li Qiye. Yah. Tai Yingxi ragu-ragu karena kurangnya transparansi. Bagaimana jika dia tidak bisa memberikan apa yang diinginkan pria itu pada Li Qiye? Misalnya hidupnya, Sky Pass, atau tuntutan seperti ini. Dia berbalik ke arah Sang Dewi, berharap mendapat bimbingan. Komandan, jika bangsawan muda Li benar-benar menginginkan sesuatu, saya yakin dia tidak perlu bernegosiasi dengan Anda karena dia bisa menerimanya. Adanya percakapan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Ini adalah cara dia menunjukkan rasa hormatnya kepadamu. Dia berkata, komentarnya membangunkannya. Dia menyadari bahwa ini memang benar karena dia tidak punya peluang untuk melawan orang yang tidak terduga ini. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Li Qiye mengepalkan tangan sambil tertawa, pintar sekali, aku semakin menyukaimu. Terima kasih, Saudara Dao. King Xuan tetap keren dan anggun. Para jenius tidak lagi berani mengatakan apapun setelah melihat rayuan seperti ini di antara keduanya. Mereka hanya bisa membiarkan rasa cemburu dan iri hati muncul di dalam diri mereka sambil dipenuhi gigi. Jadi, saya kehilangan kesabaran. Li Qiye bertanya, kalau begitu, tolong buka batu ini demi dunia. Saya bersedia menyerahkan apapun yang Anda inginkan dengan kedua tangan. Tai Yingxi menarik napas dalam-dalam dan membungkuk. Dia sadar bahwa ini adalah satu-satunya tindakan yang harus diambil. Kamu tidak terlalu bodoh. Li Qiye mendengus. Terima kasih, bangsawan muda. Tai Yingxi bergidik, menyadari bahwa Li Qiye akan mengambil dengan paksa jika dia menolak lebih awal. Li Qiye berdiri dan berkata, baiklah, saya akan membukanya untuk Anda sekarang. Dia menuju batu besar di bawah menyiarkan skeptis para penonton. Bisakah dia melakukannya? Luminous Master sendiri gagal melakukannya. Seseorang masih datang meski menyaksikan kekuatan. Semuanya sudah pernah mencoba sebelumnya, termasuk Supreme dan Holy Frost. Bright King Buddha dan Metal King War God serta Luminous Master yang perkasa juga telah mencobanya. Namun, Li Qiye membuatnya terdengar begitu mudah. Mungkinkah dia lebih baik dari Luminous Master? Mereka merasa hal ini mustahil. Untuk menjadi nenek moyang, Luminous Master dan Orchid Sage harus berlatih keras dan melawan banyak musuh. Meskipun Li Qiye telah membuktikan dirinya hari ini, mereka masih berpikir bahwa ada pertemuan yang cukup besar antara dia dan kedua nenek moyang tersebut. Atau paling tidak, dia belum punya cukup waktu untuk tumbuh dan terakumulasi. Itu sebabnya klaimnya yang kuat tidak sepenuhnya memenangkan hati penonton, termasuk Tai Yingxi. Dia juga tidak begitu yakin, bukan karena dia meremehkan Li Qiye. Dia melihat dengan baik kekuatan pria itu tetapi juga melihat batu itu dengan sangat detail. Dia akhirnya sampai pada satu kesimpulan, seseorang setidaknya harus berada pada tingkat keabadian alam nenek moyang untuk membuka batu besar ini. Atau, mungkin lebih sulit lagi, mengharuskan orang tersebut. Secemerlang Gaoyang, hanya Hui Qingxuan dan Banteng yang tetap tenang. Banteng itu memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Li Qiye. Hal yang sama juga berlaku untuk Sang Dewi. Di bawah pengawasan ketat, Li Qiye meletakkan tangannya di atas batu besar dan perlahan menutup matanya, tidak ada lagi gerakan sia-sia yang terjadi saat ia menjadi patung. Seperti itu, kata seorang penonton. Orang itu tidak menggunakan Grand Dao tertinggi untuk mendapatkan atau harta karun yang besar untuk bereksperimen. Ini terlihat sangat sederhana, tidak seperti upaya rumit sebelumnya. Merupakan keajaiban jika dia bisa membukanya dengan melakukan ini. Seorang abadi yang berpengetahuan luas dari generasi terakhir menganggap hal ini mustahil. Ini adalah hati Dao yang tak terpecahkan. Sang Dewi menghela napas dan menceritakan banteng itu. Dia tahu cara membukanya tetapi tidak memiliki kendali untuk melakukannya. Setelah melihat gerakan pertamanya, dia yakin dia akan mampu melakukannya tanpa kesulitan apapun. Waktu berlalu dan Li Qiye tetap dalam posisi yang sama. Semua orang telah menonton dengan penuh antisipasi tetapi beberapa mulai kehilangan kesabaran. Apakah ini benar-benar terjadi? Tidak masuk akal kalau dia bisa membuka batu itu hanya dengan melakukan ini. Seseorang akhirnya berbisik. Saya setuju, dia hanya melakukan suatu akting. Seorang jenius yang kesal dengan kata Li Qiye. Dia senang melihat tidak ada reaksi dari batu itu.
Meski begitu, dia menjaga suaranya serendah mungkin karena takut. Jika dia bisa membukanya dengan melakukan ini, aku akan memakan seluruh batunya. Jenius lain berbisik dengan nada meremehkan. Mending, retakan, retakan. Sayangnya, saat dia selesai berbicara, tanda di batu itu menyala. Masing-masing bagian mulai bergerak ke bentuk yang berbeda. Akhirnya, rune-rune itu terbuka dan batu besar itu mekar seperti bunga teratai. Namun, itu bukanlah benang sari di tengahnya melainkan peti kayu. Itu memiliki penampilan kuno dan bau tua, sepertinya sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Meski begitu, masih terlihat cukup baru meski terpukul oleh waktu. Dia berhasil. Seorang pakar berteriak. Semua orang yang berdiri dan menjulurkan leher mereka agar bisa melihat lebih jelas. Emosi meluap-luap dari mereka. Pria itu tidak perlu menggunakan metode khusus apapun dan tetap membuka batunya. Sebuah keajaiban benar-benar terjadi. Luminous Master dan Sir Yingxi tidak dapat melakukannya tetapi Vierses melakukannya. Seorang Eternal tua berkomentar. Mereka yang tidak menyukai Li Qiye tidak bisa berkata apa-apa karena kenyataan sedang terbentang di hadapan mereka, tidak peduli apa yang ada di tas triknya, dia tetap membukanya, tidak seperti yang lain. Sangat menantang, saya tidak mengerti sama sekali. Banyak orang besar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka yang cukup mampu untuk memahaminya tetap diam. Mudah sekali, kata Li Qiye. Tidak ada yang berani mengucapkan kata pun karena dia baru saja membuktikan bahwa mereka salah. Mereka yang menghinanya sebelumnya merasa wajahnya memanas seperti baru saja ditampar. Saya mendengar seseorang berbicara tentang memakan batu besar ini. Aku ingin tahu apakah gigimu cukup tajam. Li Qiye mengungkapkan hal itu. Para jenius muda memerah karena malu, tidak lagi berani berbicara. Mereka menundukkan kepala semaksimal mungkin. Li Qiye mengeluarkan peti kayu dari batu besar. Setiap orang dapat melihat dan merasakan bobotnya yang sangat besar, diliputi rasa ingin tahu tentang isi di dalamnya. Tai Yingxi sangat gembira. Mereka berusaha semaksimal mungkin namun tidak membuahkan hasil, tetapi Li Qiye telah melakukannya sekarang. Jadi, apa isinya? Semua orang ingin tahu dan mulai berspekulasi. Mungkinkah artefak tertinggi yang ditinggalkan oleh nenek moyang hebat bagi dunia kita? Kata seorang ahli. Menurutku tidak meratakan itu. Benda ini terbang keluar dari hamparan tak dapat diseberangi bersama meteor, ini harusnya sudah direncanakan sebelumnya. Mungkin bukan hanya satu nenek moyang tapi banyak demi melindungi keturunannya dari musibah di masa depan. Jawab abadi lainnya. Banyak yang setuju dengan pernyataan ini dan mengangguk. Ya, nenek moyang telah meramalkan hari seperti itu dan meninggalkan peti ini untuk kita. Selama jutaan tahun, banyak nenek moyang memilih memasuki hal itu. Mungkin mereka pernah bertemu di sana. Mereka meramalkan bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan dan mempersiapkan peti ini untuk dibawa pergi bersama meteor guna membantu keturunan mereka kembali ke tiga dewa. Namun, Li Qiye tidak membukanya. Dia mengetuknya dan berkata, hanya ada satu kekuatan di sini yang mampu menahan peti ini, Gunung Lima Elemen. Semua orang dengan cepat menatap Dewi Lima Elemen setelah mendengar ini. Mereka tidak peduli dengan niatnya, apakah itu untuk menjilat Dewi atau untuk menyenangkan Gunung Lima Elemen, karena dia mengatakan yang sebenarnya. Jika itu berkaitan dengan kemakmuran silsilah abadi atau akan berguna saat terjadi bencana, Gunung Lima Elemen akan menjadi sistem yang paling memenuhi syarat untuk mempertahankannya. Kau benar, bangsawan muda Li. Gunung Lima Elemen seharusnya melindungi peti kayu ini. Tai Yingxi tidak tahu apa yang ada di dalamnya tetapi dia tetap setuju untuk menyerahkannya ke Gunung Lima Elemen. Pertama, dia adalah murid luar dari sistem ini. Kedua, dia juga tidak punya keinginan egois dalam hal ini, hanya ingin menjalankan tanggung jawabnya. Bagaimanapun, Sky Pass miliknya akan menjadi yang pertama menghadapi bencana apapun dari luar. Dia sangat ingin melindungi dunia ini. Oleh karena itu, jika hari seperti itu benar-benar tiba, Gunung Lima Elemen adalah sistem yang paling cocok untuk mengambil alih dan mengatur orang lain. Oleh karena itu, dia memberikan peti itu kepada penggantinya, Hui Qingxuan. Tidak ada yang keberatan, mengira dia memang memenuhi syarat untuk menabung. Ditambah lagi, peti ini ditemukan olehnya sehingga sampai batas tertentu, itu adalah miliknya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan itu. Hui Qingxuan tidak terpengaruh oleh sorotan dan tekanan.
Dia dengan elegan mengatakan, "Terima kasih, Tuan Komandan, dan semua orang yang sangat menghargai sistem kami. Menurut saya, isi peti ini sangat penting dan berguna nantinya." Sir Yingxi melindungi Skypass dan silsilah abadi itu sendiri. Ini adalah garis depan sehingga apapun yang dapat membantu dalam hal ini harus tetap berada di sini di bawah perlindungan Skypass, untuk digunakan oleh Legiun di sini. Itu diciptakan untuk tujuan ini dan harus digunakan untuk tujuan ini. Komentarnya sesuai dengan kejadian tersebut dan menyeluruh, sehingga membuat penonton terkesan. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya. Fakta bahwa ia terbang kembali dari Uncrosable Expanse berarti bahwa itu pasti sangat berharga. Orang lain tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk merebut harta karun ini namun dia menolak. Semua orang menjadi tergerak oleh visi dan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Li Qiye, sebaliknya, hanya tersenyum. Memegang harta itu sama dengan memikul tanggung jawab melindungi dunia, sebuah beban berat bagi sistem apapun. Karena kamu menyatakan seperti itu, aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Tai Yingxi berpikir sejenak sebelum memegang tangan Li Qiye. Dia pikir dia benar bahwa harta karun itu akan menjadi yang paling berguna di sini. Lagi pula, jika Skypass jatuh, seluruh dunia akan terkena dampaknya. Para tamu juga tidak keberatan. Bahkan jika ada yang melakukan hal tersebut. Situasi saat ini menghentikan mereka untuk menyuarakannya. Terima kasih telah melakukan perjalanan sejauh ini untuk bergabung dengan kami di sini hari ini. Kemakmuran silsilah abadi bergantung pada solidaritas kita. Tai Yingxi menyimpan harta itu dan mulai berterima kasih kepada para tamu yang menangkupkan tangan mereka sebagai tanggapan. Pesta telah usai karena misteri batu besar telah terungkap. Orang-orang mulai pergi. Beberapa memutuskan untuk tetap menggunakan Skypass untuk sementara waktu, yang lain kembali ke sistem mereka. Pada akhirnya, hanya kelompok Li Qiye dan Dewi Lima Elemen yang tersisa. Terima kasih telah membuka batu besar ini demi keadilan, bangsawan muda. Tai Yingxi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Li Qiye, menunjukkan rasa hormat yang besar. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak melakukannya demi keadilan. Li Qiye tersenyum, sudah waktunya bagimu untuk menjalankan kesepakatanmu. Tolong beritahu saya apa yang Anda inginkan. Tai Yingxi tersenyum kecut dan membungkuk lagi. Tidak mudah bagi seseorang dengan statusnya untuk bertindak begitu rendah hati. Ini menunjukkan ketulusannya. Tidak banyak, hanya penghitungan harimaumu. Li Qiye tersenyum. Anda ingin menjelajahi harimau Skypass Legion. Ekspresi Tai Yingxi berubah saat dia mundur satu langkah. Ya, itu dia. Li Qiye tersenyum lagi. Baiklah. Tai Yingxi menggosok kedua telapak tangannya, tidak yakin harus menjawab apa. Kamu tidak mau? Li Qiye bertanya. Yang Nobel, sebenarnya itu bukan terserah saya. Penghitungan harimau ini sangat penting, tidak hanya berkaitan dengan Legiun tetapi juga merupakan kunci dari Skypass itu sendiri. Tai Yingxi tersenyum canggung. Penghitungan harimau ini bukan hanya simbol komando Legiun. Ini sudah ada sejak zaman kuno dan berfungsi sebagai kunci menuju Skypass. Itu bisa membuka pertahanan dan mengendalikan kekuatan di sini. Jadi, bahkan jika seseorang memiliki kendali atas Legiun dan tidak memiliki jumlah harimau, mereka tidak memiliki kedaulatan penuh di tempat ini. Itu sebabnya sulit bagi Tai Yingxi untuk menyerahkan barang kunci tersebut kepada Li Qiye. Itu sama dengan menyerahkan seluruh Skypass miliknya. Saya tahu, saya tidak ingin Legiun Anda atau mengambil alih Skypass. Saya hanya meminjamnya sebentar dan akan mengembalikannya kepada Anda, kata Li Qiye. Terlalu banyak yang dipertaruhkan bagi Tai Yingxi untuk mengambil keputusan dengan cepat. Tuan Yingxi, Anda masih meremehkan Li bangsawan muda. Hui Qingxuan menenangkan dan berkata, terserah kamu jika dia benar-benar menginginkannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, seluruh transaksi hanyalah tindakan penghormatan. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Tuan Yingxi, Anda tidak dapat berpikir bahwa bangsawan muda menginginkan Legiun dan Skypass Anda. Mengingat kekuatannya, seluruh Legiun tidak akan mampu menghentikan langkahnya. Menurutku, Skypass yang perkasa pun juga tidak bisa. Jika dia memiliki niat berbahaya, dia tidak memerlukan penjelajahan harimau karena dia tidak stabil sejak awal. Jadi, ini harus datang dari tempat yang baik. Dia sepertinya mendukung Li Qiye sepenuhnya. Gadis ini luar biasa, tidak heran mengapa dia menempati posisi teratas di 5 elemen.
Muda namun memiliki visi yang mematikan. Banteng itu berpikir. Banteng itu dapat melihat menembus Li Qiye karena ia telah hidup terlalu lama dan bertemu dengan banyak sekali makhluk tak terkalahkan dan para jenius yang cemerlang. Ini menyajikan mata yang menakjubkan. Di sisi lain, Hui Qingxuan masih sangat muda namun berpengetahuan luas, jauh melebihi rekan-rekannya atau bahkan senior seperti Tai Yingxi. Ini banyak ringkasan dengan latar belakang. Dia telah bertemu banyak master yang tak terkalahkan di sana. Sehingga dia memiliki wawasan yang luar biasa. Yah, Tai Yingxi menjadi terkejut. Dia tahu bahwa Hui Qingxuan jelas lebih kuat darinya. Dia menghormati sangat sedikit orang sampai tingkat ini. Bahkan kedua nenek moyang itu hanya dipandang setara dalam pikiran. Pasti ada alasan mengapa dia memandang Li Qiye dengan sangat hormat. Coba pikir, Gunung Lima Elemen sangat kuat. Tai Yingxi mengetahui hal ini. Penggantinya, Hui Qingxuan, pasti telah melihat banyak master. Ini hanya membuat Li Qiye tampak lebih mengesankan. Tuan Yingxi, jika Anda masih khawatir, elemen Gunung Lima akan bertindak sebagai penjamin. Qingxuan berkata dengan anggun dan secantik biasanya ditampilkan. Keraguan harus dihilangkan sekarang karena Gunung Lima Elemen telah dimasukkan ke dalam campuran. Dewi, itu keterlaluan. Kalau begitu aku akan mendengarkannya saja. Tai Yingxi tidak berani memperbesar masalah ini dan membungkuk ke arah Hui Qingxuan. Dia kemudian menggali untuk menghitung jumlah harimau tersebut. Dia secara alami tidak bisa membawa barang penting seperti itu sepanjang waktu. Tidak buruk sama sekali, itu adalah wanita dari Gunung Lima Elemen untukmu. Li Qiye tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Jauh lebih rendah dibandingkan kamu, Dao Broter. Qingxuan tersenyum, terlihat jauh lebih ceria dibandingkan sebelumnya. Tidak mudah bagi Anda untuk keluar, dan sebagai penghargaan atas kebaikan dan perhatian Anda dapat mengambil ini kembali, tidak perlu khawatir lagi. Li Qiye tersenyum dan mengeluarkan setengah dari liontin giok. Dia mendapatkannya dari seorang lelaki tua sebagai tanda janji saat kembali ke paviliun sambil menghindari hujan. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa liontin ini istimewa. Jinger yang berdiri di belakang Qingxuan membuka matanya lebar-lebar. Dia lebih gugup daripada siapapun saat melihat liontin itu, takut Li Qiye tiba-tiba berubah pikiran. Dia merasakan dorongan untuk segera mengambil darinya. Bagaimanapun, itu berkaitan dengan kebahagiaan wanita itu. Sebaliknya, Hui Qingxuan menatap dengan tenang ke arah liontin itu lalu kembali ke Li Qiye. Kemuliaan dan momentum seperti itu tentu saja menarik. Dao saudara, kamu ingin menolak berlangganan. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut. Kelembutan yang datang dari wanita berstatus seperti itu akan membuat orang lain diliputi kegembiraan. Tidak terlalu. Li Qiye menggelengkan kepalanya, orang-orang tua di klanmu hanya ingin membujukku. Jika kamu anak nakal yang sombong, aku akan sedikit menggodamu tapi bukan itu masalahnya, jadi tidak ada gunanya. Ambil liontin itu dan bebaslah dari ini. Tetapi bagaimana jika aku tidak keberatan? Dia bertanya. Seseorang akan menyesal selamanya menyerahkan wanita seperti dia. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Banteng itu menamparkan kuku di depannya dan berkata, kalian berdua adalah pasangan serasi yang dibuat di surga dan dibentuk oleh kehendak bumi, tidak ada pasangan lain yang lebih baik, akan menjadi sebuah parodi jika Anda tidak bersatu. Banteng sebenarnya ingin mendorong keduanya ke dalam pernikahan dan malam pernikahan secepat mungkin. Sudah bisa dibayangkan bayi gemuk dan imut hasil pernikahan ini. Tulangku akan meleleh jika kamu terus melakukan ini. Li Qiye mengabaikan banteng itu dan melihatnya. Saya akan sangat gembira jika saya benar-benar menarik. Hati daomu bukanlah sesuatu yang bisa aku gerakkan, seperti lalat capung yang mencoba merobohkan pohon, benar-benar melebih-lebihkan diriku sendiri. Dia menahannya sebagai jawaban. Apakah kamu yakin tidak menginginkannya kembali? Li Qiye tersenyum dan menatap liontin itu. Jika kamu ingin mengembalikannya, kembalikanlah kepada orang yang memberikannya kepadamu. Dia menjawab, saya yakin nenek moyang kita cukup beralasan untuk tidak membuat. Keadaan menjadi lebih sulit dari yang seharusnya. Nyonya, Jinger menjadi cemas karena istrinya tidak ingin mendapatkan liontin itu kembali. Sayangnya, dia tidak mengatakan apapun lagi, menyadari keinginan istrinya. Baiklah, Gunung Lima Elemen adalah tempat yang bagus. Saya akan datang berkunjung ketika saya punya waktu. Li Qiye tersenyum dan menyimpan liontin itu. Saya akan menunggu dan akan menunjukkan keramah tamahan terbaik kami.
Mata King Xuan tampak lembut saat dia mengatakan ini. Baik sekali. Li Qiye mengangguk. Bagus. Banteng itu tertawa setelah melihat Li Qiye menyimpan liontin itu. Itu lebih tegang dibandingkan dua pihak yang terlibat. Ia mencubit dadanya dan tertawa, saya akan menunggu upacaranya. Keduanya secara alami mengabaikan banteng itu lagi. Beberapa saat kemudian, Tai Yingxi kembali dengan membawa sebuah kotak. Dia dengan hati-hati menyajikannya di depan Li Qiye dengan kedua tangannya. Di dalamnya ada penjelajahan harimau dari era yang tidak diketahui. Ini adalah pendakian di Sky Pass, mohon diurus, bangsawan muda. Dan tolong, maafkan saya karena berpengetahuan luas dan tidak dapat melihat secara mendalam Anda. Tai Yingxi berkata dengan hormat. Kamu sudah cukup pintar. Ada alasan mengapa Gunung Lima Elemen merekrutmu. Li Qiye melihat harimau itu dan memuji pria itu. Li Qiye kemudian mengeluarkan cetak birunya dan menambahkan, Sky Pass tidak bisa memecahkan seperti yang ada dalam imajinasimu. Itu sudah lama dibangun dan beberapa kerusakan telah terbentuk. Orang-orang biasa tidak dapat menyadarinya tetapi bagi para master sejati, mereka akan dapat melintasi tempat ini dengan bebas memanfaatkan celah ini. Tai Yingxi buru-buru menerima cetak biru itu untuk dilihat, kaget. Wajahnya menjadi goresan karena retakan ini telah dicantumkan dengan cermat. Masing-masing sama dengan membuka gerbang Sky Pass. Guru biasa mungkin tahu tentang mereka tetapi tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya para penguasa yang dapat mengambil keuntungan dari hal ini. Terima kasih bangsawan muda, karena telah bekerja membantu melindungi silsilah abadi. Tai Yingxi membungkuk dalam-dalam. Bersambung.